Ya, kita punya survei tatap muka yang menjadi golden standard terkait dengan survei opini publik. Surveinya dilakukan setelah keputusan MK, tetapi sebelum Gibran diresmikan sebagai cawapres Pak Prabowo. Nah, dari data yang ada, pertama ada perbedaan antara suara capres secara individual dengan suara capres dengan pasangan. Nah, ada indikasi setelah dipasangkan baik dengan misalnya Prabowo dengan Gibran, kemudian Ganjar dengan Mahfud, Anies dengan Muhaimin, itu yang punya indikasi kenaikan positif meskipun belum signifikan adalah Ganjar Mahfud. Iya, kalau kita lihat sepertinya Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud ini akan sangat kuat. Apalagi kemudian kita lihat bahwa sebelumnya partai-partai pengusung dari pasangan ini itu juga membangun relasi dan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh strategis di berbagai wilayah yang memiliki kekuatan politik di berbagai wilayah, sehingga saya pikir bahwa potensi untuk bisa mendapatkan keunggulan dalam Pilpres 2024 ini cukup besar. Hal yang sama kita temukan seperti yang ditemukan oleh Mas Burhan, dalam arti begini, ketika diadu satu nama Prabowo, Ganjar, dan Anies, maka Prabowo mendapatkan 37%-an, lalu Ganjar 35%, Anies 22%-an. Tapi ketika dipasangkan dengan Gibran, untuk Prabowo mendapatkan 36%, Ganjar malah naik jadi 33%, Anies juga naik jadi 23, jadi kita bisa menyimpulkan kalau kita mau mengecek pengaruh Gibran, pengaruh Pak Mahfud, itu pengaruhnya belum terlihat selama sebelum dan setelah putusan MK ini. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Beredar isu bahwa Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan wacana memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode. Hal itu diungkap oleh elit PDIP dan secara tersirat PDIP menganggap wacana panas tersebut muncul setelah skematik dari para pembantu presiden sendiri adalah Ketua PDIP Ahmad Basarah yang membantah bahwa Jokowi pernah secara langsung meminta kepada Ketum PDIP untuk perkara tadi, sekaligus dia menyebut bahwa pembantu istanalah yang mengedarkan isu yang dimaksud. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mulai meningkatkan targetnya untuk menang. Dalam satu putaran, hal ini sangat logis dicenangkan karena sebagaimana residu Pilpres tahun 2019 yang masih terasa bahwa sisa pendukung Prabowo pada saat itu terkonsentrasi dalam 2 kubu pada Pilpres tahun 2024. Dengan kondisi demikian, kubu Ganjar Mahfud seakan-akan dijepit di antara 2 kubu tersebut. Bahkan muncul spekulasi jika Ganjar tidak menang dalam satu putaran, kedua kubu lawannya akan saling berkontribusi. Pada putaran kedua, jika hal ini yang terjadi secara praktis, suara untuk Ganjar Mahfud dan tergerus oleh pasangan Amin atau Prabowo Gibran, di putaran kedua suara dukungan Prabowo pada Pilpres 2019 secara statistik sangat tinggi, sehingga berpotensi akan mengancam Ganjar Mahfud seandainya tidak menang dalam satu putaran. Di sisi lain, dengan terbaginya suara tadi kepada 2 kubu, maka keuntungan sebenarnya diperoleh pasangan Ganjar Mahfud. Dengan catatan suara yang semula diarahkan kepada mereka beralih mendukung Gibran yang berada di kubu Prabowo. Hal inilah yang menjadi titik pertarungan antara Ganjar Mahfud dengan Prabowo Gibran. Sementara untuk pasangan Amin, mereka diprediksi akan muncul dari konstituen PKB, PKS, dan Nasdem yang memiliki loyalitas permanen kepada partai masing-masing, sebagaimana diberitakan pasangan Anies mendapat dukungan yang masih sangat mengadakan kegiatan Jalan Sehat di Depok, Jawa Barat yang menyeratkan dukungan mereka dalam pengambilan suara di Pilpres. Kapitalisasi suara dukungan tentu saja sangat diperlukan oleh masing-masing paslon. Maka tidak mengherankan jika mereka kerap mengkonsolidasikannya dengan aktivitas kebersamaan bersama pendukung. Cara praktis yang dapat dilakukan para paslon untuk menarik dukungan sepertinya masih berkutat pada kegiatan fisik.
termasuk jalan sehat atau pertunjukan di tempat terbuka. Adapun perhatian kepada isu-isu internasional yang berpihak kepada kemerdekaan Palestina ditunjukkan oleh Anies Baswedan yang dapat dipahami sebagai salah satu caranya meraih simpati publik. Nah, mari kita bahas soal pasangan Ganjar Mahfud setelah kena prank di Pilpres 2019. Mahfud MD masih belum kehilangan daya tarik politik di Pilpres 2024 ini. Jauh sebelum itu, dia sudah digadang-gadang sebagai cawapres favorit. Bahkan di Pilpres kali ini dia diperebutkan oleh semua capres, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo. Tapi pada akhirnya Mahfud memilih bersama Ganjar. Dia mengungkap alasannya tidak memilih bergabung dengan Anies atau Prabowo. Untuk Anies, dia bilang ada faktor citra penggunaan politik identitas yang membuatnya menolak tawaran dari kubu Anies. Menurutnya, citra itu belum banyak hilang hingga saat ini. Soal citra politik saja, bukan soal benar atau salah. Misal, kalau saya dengan Anies, kenapa waktu itu saya menolak? Mungkin citra penggunaan politik identitas itu belum banyak hilang, sehingga agak tidak mungkin untuk menjelaskannya bagi saya, kata Mahfud. Untuk Prabowo, menurut Mahfud dia sudah terlalu senior. Dia merasa tim di belakang Prabowo tidak berorientasi terhadap orang seperti dirinya. Beredar isu bahwa Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan wacana memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode. Hal itu diungkap oleh elit PDIP dan secara tersirat, PDIP menganggap wacana panas tersebut muncul setelah skematik dari para pembantu presiden sendiri adalah Ketua PDIP Ahmad Basarah yang membantah bahwa Jokowi pernah secara langsung meminta kepada Ketum PDIP untuk perkara tadi, sekaligus dia menyebut bahwa pembantu istanalah yang mengedarkan isu yang dimaksud. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud mulai meningkatkan targetnya untuk menang. Dalam satu putaran, hal ini sangat logis dicenangkan karena sebagaimana residu Pilpres tahun 2019 yang masih terasa bahwa sisa pendukung Prabowo pada saat itu terkonsentrasi dalam 2 kubu pada Pilpres tahun 2024. Dengan kondisi demikian, kubu Ganjar Mahfud seakan-akan dijepit di antara 2 kubu tersebut. Bahkan muncul spekulasi jika Ganjar tidak menang dalam satu putaran, kedua kubu lawannya akan saling berkontribusi. Pada putaran kedua, jikalau hal ini yang terjadi secara praktis, suara untuk Ganjar Mahfud dan tergerus oleh pasangan Amin atau Prabowo Gibran. Di putaran kedua, suara dukungan Prabowo pada Pilpres 2019 secara statistik sangat tinggi, sehingga berpotensi akan mengancam Ganjar Mahfud seandainya tidak menang dalam satu putaran. Di sisi lain, dengan terbaginya suara tadi kepada 2 kubu, maka keuntungan sebenarnya diperoleh pasangan Ganjar Mahfud. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.